Oke, kita masuk ke interferensi cahaya ya. Ini pada interferensi celah ganda ya, percobaan si Thomas Young yang mengatakan ya, di sini ada sumber cahaya. Artinya kalau dia dua celah ganda berarti celahnya ada dua. Misalkan ada celah A dan celah B. Ini ada sebuah sumber cahaya ya. Ketika sumber cahaya itu diberikan, maka cahaya itu akan masuk ke celah kedua celah ganda tersebut ya. Dia akan masuk ke celah yang A dan dia juga akan masuk ke celah B. Sehingga ketika dia masuk, maka nanti akan diteruskan dia ya. Di sini ada layar ya. Di sini ada layar di mana nanti yang dari celah A ini akan diteruskan ke sini dan celah B juga akan menghasilkan ke sini akan diteruskan. Makanya menghasilkan namanya terang pusat ya, terang pusat dia. Lalu berikutnya ya, dia akan juga akan meneruskan ke sini ke layar dan B juga celah B akan meneruskan juga. Makanya nanti akan terlihat gelap dia. Makanya di sini jarak antara celah A ke celah B itu disebut D ya. D itu adalah dengan keterangan jarak antara celah ya. Jarak antara celah A ke celah B. Nah, untuk yang L ini artinya itu ya, jarak antara sumber cahaya ini ke layar ya. Ya, ke layar. Artinya layar itu yang menangkap cahaya tersebut ya. Lalu untuk terang pusat dengan gelap ini ya, di sini ya, ada nama nanti Y. Kalau di buku dia berlambangkan P. Artinya sama aja itu ya, Y atau P sama aja dengan keterangan jarak antara pola. Artinya pola terang pusat dengan pola gelap dia. Nah, sehingga dari percobaan celah ganda ini didapat persamaan nanti ya. Persamaan untuk interferensi maksimum dan interferensi minimumnya ya. Ya, kita buat begini. Ya, sesuai dengan di buku kita peroleh persamaan untuk interferensi maksimum ya. Maksimum atau dia saling menguatkan ya. Diperoleh persamaan ya, D sin theta sama dengan M kali lambda ya, M kali lambda. Atau bisa juga ya, dari sin theta ini kita peroleh DY per L sama dengan M kali lambda. Dengan keterangan ya, dengan keterangan lambda itu adalah panjang gelombang cahaya. Cahaya dengan satuan meter. Lalu M itu adalah ya orde garis terang ya. Ini untuk interferensi maksimum atau dia untuk yang terang ya. Orde garis terang ya, orde garis terang. Itu dimulai nilainya dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Untuk yang dia D itu tadi apa? Jarak antara kedua celah ya. Jarak antara celah ya. Satuannya adalah meter. Oke. Untuk Y itu adalah jarak garis terang ke pusat ya. Jarak garis terang ke pusat ya, satuannya adalah meter. Lalu L jarak antara celah ke layar ya, jarak celah ke layar, satuannya adalah meter. Oke, siap ya. Bagaimana untuk interferensi minimumnya ya? Untuk interferensi minimumnya ya, ini kita ganti rumusnya menjadi ya interferensi minimum ya. Ya, interferensi minimum ini untuk yang gelap dia ya. Rumusnya adalah D ya, D sin theta sama dengan 2M kurang 1 kali setengah lambda. Untuk turunan ini kita peroleh DY per L sama dengan 2M kurang 1 dikali setengah lambda ya. Sehingga kita peroleh, ini kita bisa sederhanakan ya, menjadi
dy per L sama dengan ya M dikurang setengah dikali lambda. Nah, ini juga bisa ya. Ini juga bisa, ini juga bisa. Dengan keterangan ya, lambda itu adalah panjang gelombang cahaya dalam meter, M itu adalah orde garis. Kalau yang ini kita rubah menjadi orde garis gelap. Ya, dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan D itu jarak antara celahnya ya. Dan yang Y itu adalah atau P jarak garis gelap ke pusat. Pusat ya. Ini tadi jarak garis terang. Kalau ini kita ganti jadi gelap ya. Nah, dan berikutnya. Oke, ya. Kita nah, bagaimana kata dia? Jarak antara garis terang dan garis gelap itu yang berurutan, maka memenuhi persamaan kata dia ya. Jika jarak antara garis terang dan garis gelap itu berurutan, maka diperoleh ada lagi rumusnya delta P sama dengan ya L kali lambda per L. Ini dia untuk jarak antara garis terang dan garis gelapnya itu berurutan ya. Dengan P itu adalah jarak antara garis terang dan garis gelap yang berurutan dalam satuan meter. Oke, kita akan masuk ke contoh soal.